Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari atau mengetahui sifat-sifat yang menyelamatkan diri kita ketika di hari yang mana tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali sifat-sifat tersebut. Yang pertama kita telah mempelajari sifat yakin, yang kedua at-taubat, yang sekarang yang ketiga kita akan mempelajari sifat rasa harap, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini biasa dikatakan sebagai ar-raja, sifat harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwasanya hakikatnya harap tersebut adalah pengharapan yang membahagiakan hati. Dan Imam Ghazali mengatakan sifat harap ini berbeda dengan angan-angan. Apabila seseorang berharap, maka harus disertai dengan usaha. Apabila tidak disertai dengan usaha, dia tidak dikatakan sebagai harap, tapi dikatakan sebagai angan-angan. Misalkan ada seseorang yang dia berharap dia akan menuai, akan memanen daripada tanaman-tanaman. Namun dia tidak melakukan tanam, dia tidak melakukan siram, bahkan dia tidak memiliki kebun. Maka dia bukan dikatakan sebagai orang yang berharap, tapi dia berangan-angan, tidak punya kebun, tidak menanam, tidak menyiram, tapi dia berangan-angan akan memanen hal yang besar, akan memanen panenan yang besar. Maka dikatakan sebagai angan-angan. Adapun harap, ketika seorang telah menanam, seorang memiliki kebun, dia menanam, dia menyiram, dia merawatnya, kemudian dia berharap. Maka harapannya pun tersebut akan terjadi dua hal. Ada mungkin saja harapannya itu terkabulkan, harapannya itu sesuai dengan harapannya. Artinya dia memang akan panen. Atau mungkin ada musibah yang menjadikan dia batal panen atau tidak jadi panen. Semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan Allah. Ketika kita ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Jauhkan apa yang Allah larang kepada kita. Ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika seseorang tidak mengikuti jalannya Allah, ketika seorang melanggar daripada syariat-syariat Allah, terus berharap kepada Allah, maka itu bukan dikatakan harapan, tapi itu adalah angan-angan. Oleh karena itu, sahabat semua, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbulkan rasa harap dalam diri kita, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ghazali mengisahkan ada seorang soleh bernama Imam Yahya bin Athar. Imam Yahya bin Athar ini orang minas salihin yang meninggal dunia. Kemudian beberapa lama setelah Imam Yahya bin Athar ini meninggal, ada seorang soleh juga mimpi ketemu sama Imam Yahya bin Athar. Ditanyakan kepada Imam Yahya tersebut, apa yang Allah lakukan kepada kamu setelah engkau meninggal? Maka dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilakan kepadaku berdiri di hadapannya. Maka Imam Yahya bin Athar ini gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan, wahai kamu Yahya bin Athar, syekh yang bohong, syekh yang jahat, dikatakan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Imam Yahya bin Athar? Dengan pengetahuannya dia bilang, wahai Allah, aku kira engkau tidak seperti ini. Engkau tidak seperti apa yang aku bayangkan. Lalu Allah yang aslinya Allah itu maha tahu. Tapi Allah mengajarkan hikmah kepada kita. Allah mengatakan kepada Imam Yahya bin Athar, memang apa yang kamu kira kepada diriku? Memang apa yang kamu prasangkakan kepada diriku? Maka kata Imam Yahya bin Athar, menurut yang aku pelajari daripada guruku Al-Imam Abdul Razak, daripada gurunya Imam Abdul Razak adalah Ma'ammar, dari gurunya Imam Zuhri, dari gurunya Anas bin Malik, dari kekasihmu Sayyidina Muhammad SAW, dari Jibril alaihissalam, dari engkau bersabda, ana inda dhanni abdi bih, aku ini sesuai prasangka hambaku, maka aku berprasangka engkau itu baik, pengampun dosa, engkau itu maha lembut kepada hambanya, tidak membentak seperti ini. Maka apa Allah katakan kepada dia? Wahai Yahya bin Athar, sesungguhnya Jibril telah benar. Sesungguhnya Muhammad SAW telah benar. Sesungguhnya Anas bin Malik benar. Sesungguhnya Allah mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Ma'ammar benar. Sesungguhnya Imam Zuhri benar. Sesungguhnya gurumu Abdul Razak benar. Dan sesungguhnya engkau benar. Sesungguhnya aku ini ana inda dhanni abdi bih, aku sesuai prasangka hambaku. Maka oleh karena prasangkamu tersebut kepadaku, aku ampunin segala dosa-dosamu. Ketahuilah sahabat semua, ini adalah sifat yang agung, yang mulia.
Jangan sia-siakan setelah kita mengetahui ini, timbulkan dalam hati kita rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan 10 sifat-sifat yang nanti kita akan pelajari akan menyelamatkan diri kita, ruh kita daripada azab api neraka. Wallahu a'lam bishawab. In uridu lil islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahkan sekarang ini luar biasa ya, Darul Falah launching merchandise, yaitu adalah baju-baju, kaos-kaos, t-shirt yang alhamdulillah banyak, ada varian kayak Hasyim Asy'ari. Nah itu kita jual harganya 100 ribuan. 100 ribu. Jadi kita jual 100 ribu, kalau beli 2 dapat diskon Ustaz, 180 ribu. Nah itu hasil keuntungannya tentunya kita akan olah lagi untuk menghidupkan majelis taklim, majelis tabaruk Darul Falah, sehingga majelis tabaruk Darul Falah ini kita pengen punya penghasilan sendiri, sehingga selain bisa menghidupkan majelisnya, kita juga pengen agar anggota-anggota majelisnya yang hadir itu bisa kebantu juga insya Allah.